Saya tidak akui kok nak kalau kau punya kerjaan kalau kau bukan pegawai negeri. Tuh. Kemudian papa saya tuh seorang petani. Di mana kita tahulah penghasilan petani itu kan. Wah. Saya merasa sangat jatuh setelah mama saya meninggal gitu. Setiap kali saya nelpon dulu itu bapak saya pembayaran apa lagi nih dia minta ini, bahkan kayak kadang saya tidak mau diangkat telepon saya gara-gara di mana lagi dia carikan ini uang pembayaran buat anakku. Nah di Jakarta ini pun saya nggak langsung sekolah Kak Rijal. Saya waktu itu ngamen dulu di Jakarta. Ngamen? Ma nggak usah jualan es lilin lagi. Saya sudah bisa buka lapangan pekerjaan. Mama saya dulu sambil ngajar sambil jual es lilin Kak Rijal. Jual es lilin? Yes. Saatnya bilang kamu kelas. Oke, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Aduh, akhirnya saya senang sekali hari ini karena bisa mengundang salah satu tokoh yang saya sangat idolakan kemarin-kemarin. Belum lama sih kenalnya, tetapi wah ternyata ini anak Makassar. Ternyata orang Sulawesi Selatan, tetapi kiprahnya sudah banyak di nasional. Tetapi untuk mempresent beliau ini, saya akan menggunakan satu pantun. Tapi sebelum saya pantun, saya mau sampaikan bahwa orang ini adalah seorang dokter ya. Cewek gitu ya. Aduh kalau cantik gak usah diragukan. Itu sudah sangat jelas itu. Oleh karena itu saya mau present beliau dengan satu pantun. Apa itu? Kalau mau berkelana, berkelanalah di Korea. Inilah dokter yang sangat mempesona bernama Dokter Jea. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rijal. Alhamdulillah. Sehat, Dok ya? Alhamdulillah sehat. Akhirnya berada di sini juga ya. Akhirnya. Ya namanya dokter pasti harus sehat selalu, Di. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan ini dari flight dari Jakarta, Dok ya, ke Makassar? Ya, ini kebetulan saya lagi berkunjung ke kota Makassar dan langsung bertemu dengan Kak Rijal sendiri. Alhamdulillah, luar biasa. Dok, itu kemarin sebenarnya kan saya dapat informasi tentang kita itu kan dari berbagai macam sumber, Dok. Saya lihat juga baca ketik-ketik di Google biasa, ya kan. Alhamdulillah, ternyata selama ini kan kebetulan studio saya sebelumnya kan dekat kota, Dok. Dekat klinik lah. Oh iya. Ternyata yang punya anak Makassar. Ini benar ya? Memang kalau dilihat gini, Dok, kayaknya bukan orang Makassar deh. Aslinya sebenarnya saya itu orang Bugis ya. Orang Jadi Bugis. Saya orang Bugis. Kebetulan saya lahir di Bulukumba dan sangat terpencil di desa Balang Pesoang. Desa Balang Pesoang di Kabupaten Bulukumba itu. Iya, di Kecamatan Bulukumba. Di Kecamatan Bulukumba. Tapi masih ke sana Jiki biasa, Dok? Untuk beberapa tahun belakangan sih sebenarnya sudah jarang karena persoalan pekerjaan yang sangat padat. Jadi mau nggak mau. Tapi alamatnya masih ditahu dong. Alamatnya masih tahu. Nggak pakai maps. Masih tahu lah jalan pulang. Masih tahu jalan pulang. Nah, ini bagus karena biasanya kalau orang sudah jauh merantau, Dok, tidak mau pulang. Biasa pun juga kalau pulang ya begitu tidak terlalu bawa efek yang terlalu gimana. Tapi alhamdulillah Dok masih tahu jalan pulang. Alhamdulillah karena jujur sebelum kita berangkat kita punya visi untuk gimana setelah kita nanti di luar itu sudah berkembang akan kembali membangun daerah kita sendiri seperti itu. Semangatnya di situ, Dok. Ya, jadi yang bikin motivasi gede itu gimana setelah kita sukses untuk pencapaian di luar, gimana kita kembali untuk bermanfaat bagi orang di sekitar kita, utamanya di daerah kita sendiri, tempat berasal. Luar biasa. Tetapi tentu belum lama ini, Dok, dia baru kembali kemudian ke Sulawesi Selatan ini. Kurang lebih 1 tahun belakangan ini saya bolak-balik terus agak intens di kampung halaman ini. Intens ya, benar. Berarti kalau begitu sudah ada bisa digambarkan sedikit bagaimana perjuangan di tanah rantau. Karena sudah bisa kembali berarti sudah kalau bahasanya Nani sudah ada yang bisa dikunyah-kunyah lah. Kalau pepatah orang kuno nih kalau kita orang tua tak bilang pantang pulang sebelum sukses. Jadi itu yang bikin saya malu kalau pulang kalau belum sukses. Kan Denatoki kalau pulang juga untuk keluarga-keluarga, adik-adik, Daraton dikasih cerita begitu mungkin, Dok, nih? Lebih tepatnya seperti itu, karena maksudnya gini, ketika kita meninggalkan rumah di kampung halaman itu, kita harus berpikir bahwa nanti kalau saya pulang kampung, saya harus belikan oleh-oleh buat siapa, dan tidak terbatas seperti itu. Saya dari dulu berpikir bahwa saya tidak akan pernah pulang kalau saya tidak jadi sesuatu di luar, baru saya kembali ke kota saya. Kenapa seorang Kak Jea, Dokter Jea memiliki prinsip seperti itu? Kan pertama kita ini perempuan gitu.
Itu sebenarnya biasanya sih identik dengan laki-laki yang lebih betul-betul petarung ya, betul-betul saya Bugis Makassar, Sultan Hasanuddin, Arum Palaka, semangatnya mungkin di situ dong. Tapi ini kan kita perempuan Ki yang notabene tinggalkan lagi kampung sudah berapa tahun sih dok? Baru berapa tahun Ki sebenarnya di luar Sulsel ini? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun Anjo deh, 1 dekade. Saya sudah ninggalin Sulawesi itu udah lewat kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Iya. Itu kalau di jabatan politik 2 periode dok. Iya, 2 Itu gimana? Kenapa sampai begitu Ki dok? Maksudnya kenapa Ki punya prinsip begitu tadi? Kan setahu saya sih ya era kalau saya lihat teman-temanku perempuan hari ini ya yang penting healing banyak-banyak, upload Instastory, jalan-jalan. Nah itu kan di situ dok. Ya. Mungkin basically saya itu terlahir dari keluarga yang cukup keras dan ya basic orang tua saya keluarga yang sederhana seperti itu. Jadi agak melo nih kalau berbicara tentang keluarga itu langsung kayak gimana gitu, agak langsung melo. Sama saya dok, saya kan juga orang kampung, anak desa lah kita ini dok. Di mana dulu kita kan disuruh ke Makassar kuliah supaya kemudian kita cepat selesai jadi orang sukses, pulang ke kampung ya bagaimana kemudian ya satu di pekerjaan yang diakui dunia akhirat dok, yaitu PNS. Iya. Itu harapannya orang tua, walaupun kadang-kadang kita agak tidak sesuai harapan tetapi justru melebihi. Bahkan sampai orang tua saya hari ini bilang, saya tidak akui kok nak kalau kau punya kerjaan kalau kau bukan pegawai negeri. Tuh. Meskipun anaknya sekarang sudah punya 4 klinik. 4 klinik? Dia nggak akui kalau misalnya itu saya punya pekerjaan kalau saya belum jadi PNS. agak lucu sampai sebenarnya. Sampai hari ini orang tua masih bilang begitu. Dia bilang saya tidak akui kok nak kalau kau punya pekerjaan kalau kau belum jadi PNS. Jadi itu yang bikin saya juga salah satu termotivasi bahwa meskipun saya bukan pegawai negeri, saya bisa membuat lapangan pekerjaan buat orang-orang, bahkan bisa menggaji lebih dari pegawai negeri. Wah, itu yang kita punya di. Tapi itu kita sampaikan memang di awal-awal sama orang tua sebelum saya, maaf Pak, saya tinggalkan ini Sulsel. Sebenarnya yang bikin saya berani untuk berangkat meninggalin kota itu karena pertama memang itu tadi kehidupan saya itu keras. Saya dididik dari kecil itu dengan didikan yang keras, di mana sangat disiplin orang tua saya. Kemudian yang paling pahitnya sebenarnya kadang saya minta sesuatu tapi sering ditolak sama orang tua karena dibilangnya seperti ini, maaf nak, bapak tidak punya gitu. Jadi saya merasa aduh, saya pengen tapi nggak pernah dikasih gitu. Dan saya lihat juga keadaan orang tua saya waktu itu memang nggak punya apa-apa yang bisa dikasih. Jadi saya dengan seperti itu, tapi yang bikin saya lebih teriris teman-teman saya itu rata-rata kalangan orang yang mampu. Jadi sangat motivasi saya itu saya pengen nih kayak teman-teman saya, tapi minta sama orang tua nggak bisa gitu. Jadi bagaimana saya bisa seperti teman-teman saya tanpa harus melulu minta sama orang tua. Nah itu mungkin motivasi terbesar saya, bagaimana saya bisa jadi orang atau bisa juga bisa memposisikan tangan saya di atas tanpa saya harus minta sama orang tua. Karena memang orang tua dalam keadaan sulit waktu itu. Dibilang sulit juga enggak sebenarnya, tapi mama saya sudah meninggal. Oke. Di mana kalau misalnya kita maaf agak melo kalau persoalan. Jangan ditahan dong kalau yang gini-gini ya. Oke. Ya, ini pentingnya kisah inspiratif penting kita angkat teman-teman sekalian. Saya juga 2016 saya punya bapak itu meninggal. Salah satu penyesalan yang besar dari saya itu adalah bapak nggak sempat lihat kita seperti sekarang ini ya kan. Yang kedua juga memang salah satu yang paling getol untuk sekolah kau tinggi-tinggi supaya kau tidak seperti bapak. Bapak tidak tamat SMP, mama tidak tamat SD. Nah itu juga sih makanya apa tadi yang dokter sampaikan ya mengingat juga akhirnya saya keingat gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh saya dibilang dari keluarga yang susah juga enggak, tapi lebih tepatnya sederhana sih. Karena kebetulan almarhumah mama itu kan seorang guru ya, pengajar. Guru, oke. Kemudian papa saya itu seorang petani. Di mana kita tahu lah penghasilan petani itu kan. Wah. Berat kadang itu, Dok. Ya seperti itu. Nah saya merasa sangat jatuh setelah mama saya meninggal gitu. 2000 berapa itu dok? 2000 berapa ya? 2009 ya kalau nggak salah. Nah mama saya tuh meninggal sekitar 2009 yang lalu. Dimana saya waktu itu masih kuliah. Masih kuliah? Iya masih kuliah, masih baru semester awal.
Dimana di situ yang namanya anak kedokteran ya, pembayarannya tuh nggak sedikit. Aduh, ampun saya kalau jurusan Iya. kedokteran. Pembayaran anak kedokteran itu nggak sedikit. Jadi salah satu yang buat saya motivasi bagaimana saya bisa selesai dengan cepat tanpa saya harus bebankan ke orang tua seperti ini. Karena kan setiap kali saya nelpon dulu itu bapak saya pembayaran apa lagi nih, dia minta ini, bahkan kayak kadang saya tidak mau diangkat telepon saya gara-gara di mana lagi dia carikan ini uang pembayaran buat anakku. Karena kan waktu itu mama saya sudah meninggal, Iya, otomatis satu-satunya penghasilan ini dari hasil pertanian. Hasil Yang kita pertanian. tahu itu hasil pertanian kan tahunan, bukan bulanan, Iya, betul, seperti betul. Dia musiman kecil ceritanya. Dok. Iya, seperti itu. Bukan bulanan, bukan harian, mingguan, bukan. Iya. Dan belum tentu kalau misalnya petani itu hasil panennya bisa bagus terus kan. Maksudnya itu yang bikin saya salah satu gimana saya bisa jadi seorang pengusaha. Jadi suatu saat itu saya bisa buka lapangan pekerjaan, bisa kelak nanti anak-anak saya tidak merasakan kesulitan yang saya rasakan dahulu. Itulah fighting spiritnya Iya. Kak Jea ini nih. Faktor eksternal itu sangat mempengaruhi sekali karena melihat teman-teman tadi usia atau di teman-temanku yang lain. Motong Kak juga aku rasa begitu, tetapi ya. Mungkin orang lihat sekarang ini saya jarang sih cerita untuk hal ini, jarang Baik, saya Dok. buka karena Hanya di sini di podcast ini. Dok. Oke. Ini karena seru. ini menurut saya Iya. terlalu dramatis ya. Baik, Orang so- mungkin kalau dengar mungkin nggak percaya karena memang lingkungan saya itu alhamdulillah salah satu yang membuat saya sangat menjadi seperti ini karena lingkungan saya juga alhamdulillah berada di lingkungan yang positif. Iya. Teman-teman saya juga teman-teman yang berkelas. Iya. Jadi akhirnya saya juga termotivasi ingin punya kelas. Oke. Jadi meskipun saya bukan siapa-siapa, saya harus punya value. Jadi kan misalnya seperti ini, kalau perempuan cantik itu banyak, tapi yang punya nilai lebih itu yang sulit. Perempuan cantik itu banyak. Ya. Tapi yang punya nilai itu sedikit. Iya. Kenapa kira-kira kebanyakan perempuan begitu? Dok? Ya mungkin dia tidak memberikan nilai dalam dirinya. Oke. Itu Jadi- banyak faktor mungkin. Ya, Mungkin faktor banyak keluarga, faktor pergaulan mungkin Faktor terutama. pergaulan. Nah, Pergaulan. kebetulan saya Ya. ini teman-teman saya pertama rata-rata orang berada, rata-rata orang yang pintar, rata-rata orang yang sukses. Jadi saya termotivasi juga dari lingkungan bagaimana saya bisa setidaknya sekelas lah dengan mereka. Makanya saya undang gini dok, karena kamu kelas. Terima kasih Kak Rijal. Podcastnya kamu kelas. Iya. Dok, tadi seru ini pada saat kemudian, mohon maaf ini dok saya ulang kembali. Pada saat kemudian ibu meninggal atau pergi meninggalkan Kak Jea bersama saudara semua. Itu kan di saat kuliah masih awal-awal dok ya. Iya. Sebenarnya kuliahnya di mana sih dok? Nah, kebetulan saya sangat beruntung pernah kuliah di Universitas Muslim Indonesia di Kota Oke, Makassar di ini Kota Kak Rijal. Makassar, Jadi oke. makanya saya kembali ke Kota Makassar karena alhamdulillah saya tumbuh dan berkembang itu di Makassar. Di Makassar. Dan pengennya kembali lagi ke Kota Makassar. Nah, dulu saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia, Ya, salah satu universitas kedokteran yang saat ini sudah akreditasi A. betul. Jadi betul. saya sangat bangga salah satu alumni dari Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia. Nah ini yang agak mengherankan dok. Mungkin saya boleh perlihatkan fotonya ini. Kita kan kedokteran dok, Iya. ya kan? Tetapi ada foto yang saya dapat ini dok, di mana ibu dokter juga ini berada di pekerjaan yang sangat laki banget. Ya sangat laki-laki sekali Ya. maksud saya dok ini ya. Nah ini kita bisa lihat itu ada di pertambangan. Nah ini kita betulan kita ini dok. Ya, ini saya pertama kali keluar merantau dari Kota Makassar itu langsung ke Kalimantan Timur. Jadi saya di sana. Harusnya kan di rumah sakit, Iya, benar. puskesmas. Harusnya di situ dok. Tapi ini, wah, luar biasa. Ini bagaimana ceritanya dok sampai Iya. terdampar di sini? Boy, nanya perasaannya ini semua, pekerja-pekerja. Jadi pertama kali di sini Heeh. setelah saya lulus, alhamdulillah karena lulusnya cepat, salah Alhamdulillah. satu lulusan yang paling cepat di angkatan, Iya. saya kemudian direkrut oleh perusahaan tambang batu bara. Nah, disitulah awal perjalanan karir saya sebenarnya dalam merantau. Karena saya bilang tadi, setelah saya selesai itu tidak mau membebani lagi orang tua, mau tidak mau saya harus ambil pekerjaan ini karena kebetulan saya ditawarkan. Kerjanya apa sih di tambang itu Jadi dok? kita sebagai dokter onsite, kita yang mengawasi pengerjaan mengawasi jalannya pekerjaan di tambang gitu loh Kak. Oh berarti kita mengurusi orang-orang di tambang Iya, kalau jadi lagi sakit.
Misalnya gini, kan orang tambang itu bekerja 24 jam. Ya, Kadang betul. ada kecelakaan kerja atau misalnya misal mereka lagi kelelahan. Iya. Biasa ada yang terjadi kecelakaan kerja. Nah, kita ini dokter yang berada di lokasi yang melakukan patroli apakah semuanya aman atau tidak. Patroli ya. Ya, patroli. Jadi makanya tadi Iya. sempat pakai mobil patroli seperti itu. Jadi Iya. kita keliling tambang untuk lihat kondisi misalnya di site apa aman, site B aman, site C aman gitu. Dan kita sendiri dokter. Iya, saya sendiri, saya satu-satunya dokter yang berada di tambang waktu itu. Dan itu cewek juga dan itu masalahnya. cewek. Aduh, Dok, apa sih yang paling berkesan selama kita? Apa yang membuat tidak bisa Kak lupa waktu saya merantau jadi dokter kerja di tambang? Apa sih yang bisa kita bagi ke netizen ini? Apa value yang paling berharga waktu itu, Dok? Di sana Iya. kita melihat bahwa kehidupan itu sangat keras. Kita sebagai perempuan, meskipun kita sosok yang dikenal lemah, tapi ketika kita berada di lingkungan manapun kita harus siap dengan segala tantangan, gitu sih. Jadi di sana notabene-nya jauh dari keluarga. Kemudian saya harus bangun subuh jam 4 itu udah turun ke lokasi karena kita patroli mulai dari jam 5 subuh. Jadi nanti sholatnya itu nanti di lokasi. Setelah itu kita berangkat subuh, pulang pun sudah malam. Jadi nggak pernah lihat matahari waktu itu. Nggak pernah lihat matahari. Jadi Kayaknya di situ belum rame-ramenya skincare, Dok. iya belum. Dan iya belum. Jadi waktu itu saya sangat Iya. berkesannya itu bahwa ternyata kehidupan ini harus dijalani memang sangat keras dan ujiannya tuh nggak sedikit. Kalau kehidupan itu datang silih berganti dan tantangan pun juga datang silih berganti. Saya cuma mengambil hikmah bahwa ketika kita misalnya berhenti untuk mencoba atau berusaha, maka disitulah kita akan gagal. Tapi kalau misalnya kita berupaya terus untuk melakukan yang terbaik, meskipun kita berada di lokasi seperti itu, ya kita akan tough, kita akan tetap bertahan seperti itu. Karena di kehidupan tambang itu luar biasa keras. Keras, Dok ya. Keras, bukan cuman kehidupannya, tapi memang ya itu tadi siklusnya kita harus bangun subuh jam 4 udah berangkat ke lokasi, pulang pun jam 8 malam, jam 9 malam, seperti itu. Dan berapa tahun Ki di sana, Dok? Saya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Iya. 3 tahun saya baru meninggalkan lokasi tambang. Saya penasaran responnya orang tua. Tahu Ki, anakku perempuan. Anak pertama, Dok, Di? Saya anak terakhir. Biasanya anak kalau terakhir? makanya saya bilang kehidupan itu keras karena saya anak bungsu yang dipaksa untuk ayo tough, ayo kuat. Kamu harus bisa demi keluarga. Berapa sih bersaudara, Dok? 3. Dan kita anak terakhir. Anak terakhir. Saudaranya semua cowok? Pertama cewek, kemudian cowok, terus saya cewek lagi. Dan Anda anak bungsu yang kemudian harus dipaksa. Kau Tom yang terakhir. Biasanya kan kalau anak bungsu identik dengan manja, makanya manja, saya bilang disayang-sayang. Disayang-sayang. Nah, itulah yang saya tidak dapatkan dari orang tua. Luar biasa. Anda 3 tahun di sana, keras sekali kehidupan. Tapi kan penghasilan juga keras lah, insya Allah. Di waktu di situ. Itu yang membuat saya termotivasi salah satunya, bahwa pantang pulang sebelum sukses. Meskipun kehidupan di sini keras, tapi saya harus jadi orang baru pulang. Jadi orang baru pulang. Dari Kalimantan 3 tahun, setelah itu baru kembali ke Makassar atau belum selesai di situ, Dok, ya? Selesai sampai di situ. Saya merantau ke sana kemari dari kota ke kota, akhirnya baru kembali lagi ke kota Makassar hari ini. Wah. Jadi dari Kalimantan itu, Dok, berarti ke Jakarta dulu, Dok, atau sekolah lagi, Dok, atau gimana sih? Jadi waktu itu saya memutuskan setelah 3 tahun memasuki tahun keempat, saya sepertinya waktu itu jujur saya ke Kalimantan salah satunya ingin melanjutkan studi spesialis saya. Tapi kan yang tadinya saya bilang saya tidak mau lagi meminta uang kepada orang tua untuk biaya pendidikan. Akhirnya setelah saya merasa sudah cukup nih untuk saya bawa ke kota untuk melanjutkan studi, barulah saya berangkat ke Jakarta. Nah di Jakarta ini pun saya nggak langsung sekolah, Kak Rijal. Saya waktu itu ngamen dulu di Jakarta. Ngamen? Istilah kedokterannya itu kita ngamen ya, karena maksudnya ikut praktek begitu? Iya, ikut praktek, tapi kita jaganya itu benar-benar 7 kali 24 jam. Wow. Jadi kayak saya di sana nggak punya rumah, saya di sana nggak punya keluarga.
teman-teman ada, tapi saya pikir kalau saya bergabung dengan teman-teman, takutnya nanti saya terbawa Oke. dengan teman-teman, di mana saya ini harus save dana untuk sekolah. Saya takut misalnya belanja, Iya. ya namanya kita perempuan pasti Banyak biayanya dok di. banyak biaya dan tidak memungkiri bahwa kita juga kadang silau dengan yang namanya shopping apa dan segala macam. Oleh karena itu saya fokus dengan tujuan saya bahwa saya ke Jakarta ini ada satu harapan yang saya bawa ke sini, ada satu tujuan yang saya harus wujudkan, seperti itu. Jadi pada saat kemudian seusianya dokter yang lain menikmati kehidupannya dan sebagainya, kita berusaha menahan dok di. Iya, saya sangat menahan. Beratnya itu menahan begitu dok. Berat sekali karena kan lifestyle ini dok ya, kehidupan, selera. Berat sekali kalau misalnya lihat teman-temanku pergi nongkrong, pergi shopping, setelah jaga dia bawa tentengan semua belanjaan. Saya kadang liatin, makanya saya pada akhirnya memutuskan kayaknya saya tidak bisa di sini karena takutnya saya juga pengen tapi belum mampu waktu itu. Dan takutnya terbawa dan tujuan saya akhirnya jadinya nggak tercapai. Seperti itu. Jadi saya kembali lagi fokus tujuan. Jadi saya penasaran dok, cara tak bersikap dengan berada pada zona itu seperti apa? Apakah memang sudah deh saya langsung tinggalkan mereka atau kurang bergaul, atau memang sudah mau diapa memang dana juga saya punya, atau gimana cara tak ini dok? Di sini lepas dari zona nyaman begitu maksud saya. Benar. Tetap berinteraksi dan silaturahmi dengan teman-teman, tapi yang saya bilang tadi, ketika kita punya tujuan kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus, itu tujuannya nanti sulit tercapai. Oleh karena itu saya tetap mencoba memilih mana yang lebih prioritas. Harus dilihat dulu. Meskipun ego tinggi nih, pengen belanja, pengen hidup seperti teman-teman lainnya, tapi saya harus ingat kembali apa prioritas dan tujuan saya di sini, seperti itu. Makanya saya bilang harus fokus. Kalau kita nggak fokus itu nanti nggak ada tujuan yang akan tercapai. Oke, saya melihat begini dok, kebanyakan dalam dunia realitas, saya lebih spesifik mungkin ke perempuan dok. Yang membuat kadang-kadang memang ini tidak fokus memang salah satu faktor itu tadi dok, karena kita dikelilingi oleh teman circle kita lah, circle-nya kita, ekosistem kita bergaul ini kadang-kadang nggak support dengan mimpi kita. Tapi kadang-kadang juga anehnya dok, karena teman kita ini nggak tahu mimpi kita, karena mungkin nggak di-share apa segala macam. Tahu jangko tahu karena memang ada mimpinya begitu, nggak usah mi. Nah ini jadi kendala kadang-kadang karena mimpi ataupun tujuan itu nggak kalau dokter waktu itu memang kita kasih tahu teman tak bahwa begini mimpiku, begini tujuanku, makanya mau fokus. Waktu itu atau mimpi itu hanya kita yang tahu. Ada beberapa teman dekat yang saya sampaikan bahwa saya pengen jadi orang besar. Apapun itu jalannya. Pengen jadi orang besar ya. Karena saya bukan siapa-siapa. Dan bukan dari keluarga siapa-siapa gitu. Jadi biasanya kalau orang kaya menjadi lebih kaya itu kan biasa. Atau orang kaya yang basicnya orang kaya tapi suatu saat dia mungkin jadi besar, itu sudah biasa. Sudah biasa itu oke. Tapi kalau misalnya kita bukan siapa-siapa, kemudian kita berusaha fokus di tujuan kita dan akhirnya itu tercapai, itu yang luar biasa. Kalau menurut ini dok, biar kemudian teman-teman yang nonton ini, apa sih yang biasa mengganggu konsentrasi kita sehingga kita lari dari fokus atau mimpi kita ini dok? Ini penting ini dok, karena penonton saya ini dok bukan hanya Makassar, banyak juga perantau. Banyak juga mereka yang sedang berjuang di daerah-daerahnya orang, di kampung-kampungnya orang. Banyak saya dapat DM curhat-curhatan. Kak, bagaimana caranya kak di? Aduh beratnya ini, apalagi kemarin era COVID dok ya. Aduh bahkan sudah ada hampir angkat bendera putih. Sebenarnya fokus kok. Apa sih yang motivasinya sebenarnya apa gitu? Jadi kalau saya pribadi motivasi saya itu jujur. Keluarga. Ya. Jadi kalau saya tuh motivasi keluarga. Dibilang mungkin bisa dikatakan saya ini tulang punggung keluarga. Untuk semua keluarga tak maksudnya dok? Untuk saudara-saudara tak begitu? Ya mungkin seperti itu. Jadi yang saya bilang tadi, mungkin posisi saya di sini sudah dibekali ilmu dan pendidikan oleh orang tua. Akhirnya saya di mana waktu itu semua uang orang tua itu dipakai untuk biaya sekolah saya. Berarti mohon maaf ini dok, mungkin ada tanah yang melayang. Banyak. Hampir habis semuanya.
rumah, tanah. sawah, ya begitu-begitulah ya. Jadi mungkin Banyak dok. karena sekolah di kedokteran itu bukan biaya yang sedikit Kak Rijal. Dan untuk lulus jadi anak kedokteran saja itu saya sudah sangat bersyukur. Tapi Anda lulus ini pakai jalur tes dok di, bukannya Iya. jalur ada Enggak. orang dalam, ordal? Alhamdulillah saya waktu itu kebetulan mendaftar di UMI itu karena kan saya Unhas ini sudah semester berjalan. Saya Oh sudah sempat sebelumnya di Unhas. Iya, jadi waktu itu saya kuliah di teknik elektro Unhas. Anak teknik sebelumnya. Ada teknik. Anak Hanya teknik. karena mama saya itu dulu sakit, jadi mama saya sempat bilang seperti ini. Iya. Apa ndak ada kodong anakku yang bisa bantu rawat saya seperti itu. Jadi sebelum mama meninggal almarhum dia sempat berkata seperti itu. Jadi itu yang kayak bikin kasihannya mama kalau seperti itu terus, tidak ada yang urus, tidak ada yang rawat, tidak ada yang tahu penyakitnya. Mungkin kalau saya jadi anak kedokteran bisa sedikit tahu penyakit orang tua saya itu seperti apa. Makanya kita putuskan Dari semester 3 saya coba, itu kan sudah berjalan semester 3, jadi sebagai anak teknik sebagai anak teknik. Iya. Akhirnya saya pindah ke coba daftar ke UMI, Umi. yang waktu itu kan swasta agak lebih telat bukanya ya. Iya betul. Alhamdulillah satu kali Tes. tes, saya nggak tahu, padahal saya nggak merasa pintar. Iya. Waktu itu alhamdulillah Tuhan kasih kesempatan, mungkin karena doa orang tua ya. Doanya mama. Doa orang tua. Akhirnya alhamdulillah lulus di UMI. Waktu itu lulus sempat juga lulus di Unismu. Tapi saya waktu itu kebetulan saya lulus di lebih prioritaskan yang UMI ini karena sudah terakreditasi. Kemudian setelah saya masuk semester 2, mama saya meninggal. Jadi merasa ini itu kayak warisan yang dikasih sama mama, pendidikan ini. Kayak gitu. Jadi makanya saya bilang kalau ditanya motivasi apa yang bikin saya kuat di luar sana, ya pertama keluarga. Karena saya harus setidaknya membackup keluarga saya kembali setelah tanahnya dijual untuk pendidikan saya. Kemudian setelah saya punya kemampuan, saya ingin merangkul saudara-saudara saya biar kita bisa tumbuh dan berkembang bersama dan berada di titik puncak bersama. Seperti itu. Berawal dari nol, berangkat dari bukan ke siapa-siapa, dari kampung, tanah, beberapa aset orang tua sudah melayang demi pendidikan, demi pendidikan sekali lagi. Dan kemudian alhamdulillah sampai-sampai juga dokter berapa kali juga diundang ke luar negeri saya lihat dok. Iya, kebetulan sempat dapat legalitas sebagai tenaga pengajar internasional di Georgia waktu itu di Eropa. Sebagai trainer. Sebagai pengajar, sebagai trainer. Luar biasa. Iya, saya dapat beritanya kemarin itu dok. Wah, luar biasa. Udah salah ini dok ya. Bikin bangga dokter cantik asal Balang Pesoang Bulukumba lisensi trainer di Jog. Iya benar. Ya. Waktu itu di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Kenapa harus kita yang terpilih? Apakah kelebihan sebenarnya ini dok selain cantik? Yang saya bilang tadi mungkin. Ya mungkin pengaruh doa itu tadi. Saya tuh kadang-kadang begini dok, kalau ketemu orang sukses dok. Kalau dilihat biasa aja. Kalau dilihat juga bukan dari keluarga yang sudah punya nama beken ya, nama besar dan sebagainya, bukan juga orang konglomerat. Tapi apresiasinya itu begitu. Apa yang dia punya ya? Karena kalau kita bergaul sama aja, makan juga sama, jadi kan yang kita makan. Tapi kadang-kadang aduh saya nggak habis pikir. Makanya mungkin boleh dibagi sedikit tipsnya dok ini kepada kita. Mumpung saya kan juga trainer tonjak juga dok. Tapi kan nggak bisa bikin kesan-kesan. Nah ini kita dok luar biasa sampai ke luar negeri gitu dok. Dapat apresiasinya. Kalau mau ditanya kelebihan saya sebenarnya apa, saya juga cuman saya selalu menanamkan dalam hati saya itu Al-Furqan. Al-Furqan. Iya, jadi cinta yang di langit, maka yang di langit pun akan turut mencintaimu. Cinta yang di langit, Di. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah mencintai yang di atas, maksudnya kepada Allah, apapun yang kita mau itu akan dibukakan pintu-pintunya, jalan-jalannya akan dimudahkan, seperti itu. Ya tentu tidak, ini sedikit lebih, ini nggak bermaksud untuk kayak lebih agamis atau enggak, cuman memang ini yang mungkin sedikit saya lakukan dibanding selain dari doa orang tua, motivasi, tapi mungkin itu yang sedikit saya lakukan. Saya selalu berusaha untuk mencintai
dan melakukan yang terbaik untuk Allah supaya saya juga dimudahkan dalam segalanya seperti itu. Saya jujur ya, kalau misalnya kita di Jakarta itu, kalau mau kita berkata, dokter yang pintar banyak, dokter yang cantik banyak, dokter yang mempunyai skill banyak, dokter sultan juga banyak. Dokter sultan banyak. Tapi kenapa Allah memilih saya sebagai salah satu dan satu-satunya, bukan sebagai salah satu, satu-satunya dokter yang memiliki lisensi pengajar internasional di Georgia waktu itu disandingkan dengan dokter-dokter internasional lainnya. Wow. Itu ya mungkin karena itu Al-Furqan. Jadi karena kita mencintai yang di atas, mungkin Tuhan juga memiliki belas kasih sampai dia memilih kepada saya seperti itu. Wow. Ya. Itulah prosesnya kemudian dok nih. Ya, adapun itu mungkin lebih spesifik ya itu tadi sedekah, zikir, 5 waktu itu ya. Itu penting banget dok ya dalam karir kita dok ya. Jujur, memang saya tidak punya apa-apa kecuali saya punya Tuhan. Itu yang saya pegang. Orang tua saya jauh. Saya kalau nggak punya Tuhan, saya punya siapa? Dan saya mau tujuan kemana nih? Maksudnya dalam usaha, kalau kita tidak punya pegangan, kita mau jadi apa? Nah mungkin sampai hari ini masih ada Allah dalam hati saya. Itulah prinsip yang dipegang teguh dok. Iya, itu yang membuat saya seperti ini. Sampai kemudian sekarang kita bisa lihat dok ya, ada usaha, bisa mempekerjakan orang, bisa membantu orang, ada klinik ya, yang juga kemudian itu memang nama lengkapnya itu dok, ini Jia Bella atau apa sih dok? Jadi nama saya itu sebenarnya Andi Mujihat, cuman dari Andi Mujihat. Iya, cuman di absen itu dari saya SD, SMP, SMA sampai saya di Jakarta. Tukang Gojek itu, baik Pak, tunggu ya. Nanti saya ke sana 5 menit lagi. Saya selalu dibilang cowok Kak Rijal kalau saya pakai Andi. Andi Mujihat. Iya, jadi saya bilang Pak Andi tunggu sebentar. Jadi saya selalu bahkan tukang Gojek pun di Jakarta bilangin saya, baik Pak, siap segera meluncur. Padahal ini suara padahal ini perempuan yang order Gojek. Perempuan cantik lagi. Jadi karena itu saya mengambil nama pendek saya itu Jea. Jea, ini nama kampung ini, nama panggilan. Nama kecil. Nah kemudian kalau Bella itu bahasa dari Itali, Bella itu cantik. Jadi dokter Jea yang cantik. Memang cantik sekali kasihan. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen cantik, pengen tampan, ayo ke dokter Jea. Iya, Mas. Dokter Jea bisa bantu. Dokter Jea bisa bantu. Kalau untuk cakep dok? Tentu banyak sekali. Ini masih bisa berubah rahangku ini dok kira-kira. Masih bisa lebih tegak, lebih awet muda tentunya. Lebih fresh. Iya, masih bisa awet muda aman. Jangan toh bilang awet muda, kan masih muda jika memang tahu dok. Dan lihat tua gini dok. Dok, seandainya kalau memang waktu bisa diputar dok. Tadi saya ingat betul bagaimana di semester-semester awal kita kuliah, ya kan, tentu proses dan perjuangan, bantuan dari orang tua, dukungan, doa dan seterusnya. Alhamdulillah sampai hari ini sekarang. Mohon maaf sekali lagi nih dok, harus saya sampaikan ke kita. Kalau seumpamanya ibu lagi nonton, artinya ibu masih ada dok. Sebenarnya apa sih yang paling kita mau lakukan dan kita mau sampaikan ke beliau? Dengan melihat anaknya yang bungsu itu, yang agak keras juga hidupnya, apa sih yang kita mau sekali sampaikan kalau memang beliau ini masih hidup dok? Ma, nggak usah jualan es lilin lagi. Saya sudah bisa buka lapangan pekerjaan. Mama saya dulu sambil ngajar sambil jual es lilin Kak Rijal. Jual es lilin? Yes. Jadi mama saya itu dulu sambil dagangan jual es lilin, jual astor. Itu untuk nambah-nambah biaya anaknya. Kuliah di kedokteran? Ya. Wah. Tidak sedikit orang yang tahu mungkin. Karena kan yang saya tampilkan hanya yang baik-baik saja ya. Luar biasa. Semoga orang tua dari Kak Jea, Dokter Jea, tenang di alam sana, diampuni segala dosa-dosa. Insyaallah.
Berat banget ya podcast kali ini. Aduh. Teman-teman sekalian, inilah pentingnya. Anda yang masih punya orang tua lengkap, bos, manfaatkan baik-baik usianya orang tua tak. Perjuangkan. Telepon kalau kau jauh. Sekarang fasilitas sudah sangat mudah. Kalau kau datang, apalagi nih kita take ini jelang bulan Ramadan memasuki. Sapa dia dengan penuh kehangatan. Kalau memang dia sudah meninggalkan kita, siarai kuburnya. Supaya kemudian menjelang memasuki bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah, kira-kira seperti itu. Iya, karena hal yang paling menyakitkan ketika kita ingin memeluk tapi orang yang dipeluk itu sudah tidak ada lagi. Itu sih. Saya mungkin tidak banyak berkata-kata seandainya mama saya dihadirkan. Iya. Saya hanya mau memeluk saja. Terima kasih. Mama saya itu cantik, mama saya itu baik hati, dermawan. Kemudian mama saya itu selalu menanamkan nilai-nilai yang positif dari semua anak-anaknya. Sampai saat ini saya pun juga selalu mengingat nasihatnya bahwa nanti suatu saat kalau kamu jadi dokter, karena kan sempat mama saya di semester 1, 2 itu masih ada ya. Harapan mama nanti kalau kamu jadi dokter, kamu harus jadi dokter yang pintar, harus rendah hati dan harus bermanfaat. Dan yang terpenting adalah bagaimana kamu menjadi dokter bisa membagi ilmu kepada orang, semua orang, terlebih kepada pasien supaya pasien itu mengerti. Ini saya mau diapakan sama dokter saya, seperti itu kan selama ini. Iya. Mari silahkan duduk. Kemudian ini, tapi mama saya itu lebih menekankan bagaimana kita itu jadi dokter yang bermanfaat. Dan maaf. Iya. Ya, saya apa? Saya akhirnya baper juga ini. Kamu kelas. Sorry. Ini biasa dong. Aduh. Kita dapat pelajaran berharga banget ya dari Dokter Jea ini, bahwa apa yang kemudian dicapai pada hari ini, pada usia kali ini memang bukan hal yang sangat mudah, bukan yang gampang, butuh proses. Jadi teman-teman, ayo kalau baru dapat keluhan-keluhan sedikit, santai Miki. Fightingnya harus dikasih lebih kuat ya, supaya lebih tegar lagi gitu. Karena ini memang kehidupan ini, apalagi kalau kita ini bukan siapa-siapa, dari kampung, dari desa, apalagi kalau terpencil, dari pegunungan, anak pesisir. Ayo, apalagi teman-teman yang sudah di kota, yang sudah penuh fasilitas, ayo kayaknya sekarang sudah memiliki kesempatan yang sama. Siapapun Anda, selama Anda punya kerja keras, punya mimpi, fokus, dan punya yang di atas kalau kata Kak Jia tadi. Oke. Dok, thank you banget dok sudah bisa hadir dok ya. Saya tidak bisa, saya nggak tahu mau nanya apa, mau ngobrol apa lagi. Kayaknya udah enak. Thanks for inspiring. Iya. Satu lagi yang buat saya sangat termotivasi. Yes. Udah. Oke. Jadi beruntungnya saya waktu ditinggal oleh mama itu dapat ibu sambung yang sangat baik. Seperti itu. Jadi saya juga berterima kasih sama ibu saya karena banyak mensupport, utamanya baik dari finansial maupun dari segi moralnya, itu sangat mensupport saya hingga berada di sini. Jadi salah satu motivasi terbesar adalah keluarga, orang tua, saudara, itu sih yang terpenting. Jadi buat para perantau nih, ya. Ya, jangan pantang menyerah, ingat tujuan kita, ingat keluarga kita, ada yang menunggu kita untuk pulang. Ada yang menunggu kita untuk membawa sebuah kata kesuksesan. Jadi sukses itu bukan dinilai berapa banyak uang yang kita miliki, tapi sudah berapa besar manfaat yang kita beri kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak dok sudah hadir, luar biasa. Dokter Jea, ya, Andi Mujahidah. Andi Mujihad. Ya, Kak Rijal pun susah sebut nama saya. Lebih enak memang Jea. Ya, ini saya sebenarnya
jihad. Mungkin Iya. kehidupan saya itu lebih banyak berjihad, Berjihad, berjuang. bersungguh-sungguh berjuang luar biasa. Iya, berjuang. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi Dok Di, bisa kolaborasi luar biasa. Iya. Ini inspirasi yang sangat penting bagi penonton kita di Kamu Kelas, dan mudah-mudahan selalu berkelas Dok Iya, dan berkualitas. terima kasih Kak Iya, Rijal. luar biasa. Tapi ada pertanyaan terakhir ini Dok. Boleh. Ini apakah Dokter Jaya ini udah masih lajang? Apakah udah menikah atau gimana? Alhamdulillah sudah menikah Kak Rijal, meskipun Alhamdulillah. saya harus telat nikah karena saya lama merantau. Ya, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. setelah saya merantau dari Hah? Jakarta, dari Kalimantan, Jakarta, kemudian ke Batam, kemudian ke Kalimantan ke Kalimantan lagi, akhirnya balik lagi ke Jakarta, ke Bali, dan akhirnya menemukan jodoh dan kembali lagi ke Kota Makassar. Kembali lagi ke Kota Makassar, dan mudah-mudahan semakin berkah rezekinya Dok. Amin. Oke. Aduh, terima kasih banyak Dok sekali lagi. Aduh, saya sampai nggak bisa bikin closing statement ini gara-gara kita ini Dok. Tapi mudah-mudahan selalu bisa semangat Dok ya, terus berkiprah, dan paling penting kesehatan ini. Nata bilang jaga kesehatan bersama dokter yang bilang jaga kesehatan. Mudah-mudahan juga doakan juga saya Dok bisa juga tetap fight bersama teman ini. Amin. Semoga Kak Rijal rezekinya makin berlimpah. Amin. Karena banyak memberikan bantuan kepada Amin. orang. Bagi siapa yang memudahkan urusan orang, membantu orang, insya Allah akan digantikan yang jauh lebih baik Amin. nilainya. Amin. Kalau begitu saatnya kita bilang kamu kelas. Terima kasih Kak Rijal. Dokter Terima Jaya. kasih. Oke. Saatnya bilang kamu kelas.